Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pertama-tama saya meminta maaf ya karena sudah lama nggak bikin konten lagi, baru sempat sekarang. Oke, saya juga mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di awal tahun ini kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, mendapatkan energi-energi positif untuk melakukan sebuah kebaikan. Di awal tahun ini kita akan membahas tentang racun pikiran. Tidak mau berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Oke, cerita ini dimulai pada tahun 1939. Ada seorang yang bernama Josh Danzig. Josh Danzig ini adalah seorang mahasiswa dari sebuah universitas di Amerika Serikat. Pada suatu hari, ia datang terlambat pada mata kuliah matematika yang diampu oleh Profesor Jerzy Neyman. Ketika masuk kelas, ternyata dosen dan teman-teman kuliahnya itu sudah pulang. Josh kemudian melihat dua buah soal di papan tulis. Pikirnya itu pasti PR yang baru diberikan oleh sang profesor. Segera dia mencatat tulisan yang ada di papan itu dan langsung pulang. Berhari-hari dia mencoba untuk menyelesaikan PR tersebut. Berbagai cara telah ia coba. Kemudian dia berpikir, tidak biasanya dosen memberi tugas demikian sulitnya. Tapi saya yakin ini tuh pasti ada jawabannya. Pasti ada. Begitu gumamnya. Pada akhirnya ia berhasil mengerjakan soal nomor 1. Keesokan harinya pun si Josh mengumpulkan tugas tersebut dan dia letakkan PR tersebut di ruang kerja sang profesor. Pada siang hari, ia dicari oleh sang profesor yang bertanya keheranan sekaligus penuh semangat. "Loh, bagaimana kamu bisa menyelesaikan soal tersebut?" jawab sang profesor. Kemudian si Josh pun menjawabnya. Anda tahu apa jawaban dari sang profesor tersebut? Kalau menurut teman-teman, jawabannya apa? Bisa komen di bawah sini ya. Tapi kalau nggak tahu, saya langsung teruskan saja. Kata sang profesor, soal itu ternyata ditulis ketika ia sedang menjelaskan tentang dua buah soal tersulit di muka bumi ini. Dan hingga saat ini belum ada yang bisa memecahkannya. Berarti kalau saat itu Josh mengikuti mata kuliah tersebut, mungkin saat itu ia berpikir bahwa soal ini memang soal yang tersulit dan gak ada orang yang bisa menjawabnya. Juga berpikir bahwa memang pasti memang gak ada yang bisa menyelesaikannya. Josh Bernard Danzig kemudian menjadi seorang profesor yang sangat terkenal dan disegani di Stanford University. Kalian bisa cek nama beliau di Google ya. Dialah sosok pemecah soal tersulit, dan dia juga berhasil memecahkan ketika dia memang tak tahu bahwa yang dikerjakannya itu adalah soal tersulit di dunia. Dari cerita tersebut,
kita bisa ambil simpulan untuk menambah semangat kita di awal tahun baru ini. Pertama, pikiran kita itu sesungguhnya memiliki kemampuan yang di luar nalar. Artinya, maha karya Tuhan yang menciptakan akal dan pikiran untuk kita, sehingga kita bisa berpikir melewati batas kemampuan kita, melakukan hal-hal yang luar biasa dari pemikiran kita. Namun sayangnya, seringkali kita diracuni oleh hal-hal negatif, masukan-masukan yang negatif. Ini sulit, itu sulit, ini gak bisa dipecahkan, ini pasti kamu gak akan bisa melewatinya. Sehingga hal tersebut mampu melemahkan pemikiran kita, dan kita pun mengamini bahwa itu memang sulit, padahal tidak demikian. Dalam hal ini, kata-kata seperti tidak mungkin, sangat mustahil, mustahil, sudah tidak ada harapan, tidak akan bisa, dan lainnya, itu semua adalah racun pikiran yang bisa menciptakan mental block. Kita membatasi diri bahwa kita nggak akan bisa melewatinya. Itu racun. Itu dinding itu yang harus kita dobrak. Kita harus yakin pada kemampuan kita. Kita harus mencari cara untuk bisa melewatinya. Hal-hal tersebut harus dihindari karena merupakan racun yang akan membatasi dan melemahkan kemampuan pikiran kita. Oleh karena itu, sahabat, buang jauh-jauh kata-kata terlarang itu jika mau sukses. Jadilah pribadi yang positif, yang harapannya tinggi dan kekecewaannya kecil. Kita harus selalu semangat, positif. Karena itulah yang membuat kita bergairah untuk hidup. Itulah hal-hal yang membuat kita bersemangat untuk menggapai cita-cita, harapan. Dan itu yang akan membuat kita semakin hebat, semakin lebih dewasa. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada awal tahun baru itu. Salam sukses untuk semuanya. Semoga makin banyak rezekinya, bertambah dewasa, dan lebih semangat lagi dalam membagi hal-hal kebaikan. Cukup sekian dari saya. Salam inspirasi.